Oke, bentar aku coba breakdown dulu yang BTC ya. Ini dari time frame daily dulu, aku coba lihat. Nah, aku hapus aja dulu ya, ini area-areanya. Nah, di sini ya kita lihat. Di sini kan banyak rejection nih di sini nih. Ya, banyak support di sini. Nah, sekarang harga masuk di area ini, area SBR, support become resist gitu ya. Ketahan dan udah mulai ada candle merah, candle rejection. Apakah rejectionnya nih bakal jauh, bakal sampai ke sini? Nah, itu kita masih belum tahu. Kita harus lihat lagi di struktur yang lebih kecil di time frame H4 H1. Oke. Nah, di sini ini kenapa bisa reject di sini nih? Di sini kalau lihat sebelah kiri itu ada area RBS. Resistan become supportnya gitu. Di sini ya. Di harga 118 1189. Nah, pas di sini dia reject. Dia naik ke atas lagi dan ini udah membuat pola double bottom nih. Ini bottom 1, bottom 2. Jadi kemungkinan harga itu akan bergerak kayak gini. Bergerak kayak gini. Ini kayak gini. Membentuk huruf W ya. Kayak gini turun. Nah, dia potensinya masih kuat akan kayak gini gitu. Tapi apakah langsung tembus bakal ke atas tuh enggak ya. Berjalan pelan-pelan pasti. Pasti ada naik turun dulu gitu ya. Bisa aja turun dulu, ngerites di area-area ininya, area engulfing baru naik lebih tinggi lagi. Oke, kita hapus yang ini aja dulu. Nah, kita perhatikan di sini ya. Di daily ada engulfing nih. Ada candle order block daily. Gitu ya. Apakah kita akan misal harga turun sampai sini langsung entry di situ enggak ya? Ini zonanya daily, lebar. Kita perlu lihat di time frame lebih kecil juga. Nah, kalau di daily kan tadi lebar. Nah, di H4 ini jadi apa namanya ya? Jadi kayak kelihatan gitu, zonanya terlalu gede. Makanya kita lihat di H4 ternyata kita ubah posisinya di sini. Ini ada engulfingnya di sini. Nah, kalau harga mau turun dia kan sampai ke sini. Bisa ada potensi sampai ke sini gitu ya. Satu ya udah H4, lihat di H4 dan area-area ini trendline di break ya. Kita lihat di H1. Ini ada trendline kan? Ada trendline nih. Nah, ini ke sini. Spike dikit nggak apa-apa yang itu. Ini udah di break nih, gitu. Nah, sekarang harga ini kan udah change of character nih. Ya kan? Di sini kan real chok nih di sini. Kalau yang ini, yang di M30 yang ini ya, yang di bawah ini namanya minor chok atau internal chok gitu ya. Yang di atas external chok atau real chok gitu. Real CHUCH gitu. Nah, jadi kita tahu kan tren udah berubah dari yang penurunan, dia kan penurunan di sini nih. Di sini dia penurunan nih, habis dia dari bawah. Dia kemarin kita dapat di sini nih, buy di sini nih, di area ini sampai kencang di break, ininya di break, trendline-nya di break, low-nya di break gitu ya. Ada perubahan tren dari sini, ini kan ada trendline nih. Dan ini batas low-nya, low terakhirnya di sini. Low terakhir di sini kan, di sini. Udah di break gitu ya. Jadi kita hapus saja. Berganti tren jadi turun, turun. Nah, sekarang udah ada change of character lagi di sini, di level yang ini ya. Nah, jadi kita tahu ini market udah strukturnya udah bullish. Jadi kita bisa nunggu untuk melakukan transaksi buy. Nunggu apa ya? Nunggu selesai koreksi. Sekarang market lagi ketahan di sini. Ketahan di area ini ya, di area tadi support become resist di time frame daily ya. Nah, di sini kan.
Ini kan banyak rejection nih di sini nih. Di level harga berapa? Kita kasih harga aja. Nah, disinilah gitu ya. Kurang lebih di sinilah. Di level ini ya. 116.000 banyak terjadi rejection. Oke, kita hapus aja dulu. Udah tahu. Terus kalau dia bergerak koreksi, misal dia mau bergerak koreksi gitu kan, kita juga nggak tahu nih dia bakal koreksi dalam atau cuma koreksi dikit gitu ya. Ini kan candle naik dari sini. Nah, dia apakah dia mau turun agak dalam atau cuma ke area ini. Nah, itu kita tunggu aja dulu. Dia kan udah bergerak impulsif nih. Ya kan, balik ke konsep impulsif korektif. Impulsif itu apa? Impulsif itu pergerakan lebarnya gitu ya. Seperti yang penurunan berarti impulsifnya itu pergerakan yang turun. Yang ini ya. Nah, kayak gini. Ini kan disebut pergerakan impulsif. Ini impulsif. Ini impulsif gitu ya. Dari atas sana turun sampai sini impulsif, korektif. Ini impulsif, ini korektif gitu ya. Terus ini impulsif. Yang penurunan impulsif. Nah, impulsif ini yang gerak naik ke atas, ini impulsif. Ini korektif. Kayak gini kan. Tuh, nah, ini korektif baru turun lagi impulsif. Korektif lagi di sini. Nah, selalu ada seperti itu ya market. Nggak yang pas langsung kencong, nggak ada zigzag-zigzag lagi, itu enggak ya. Market selalu bergerak zigzag. Habis naik dia udah jenuh, koreksi dulu, baru naik lagi. Ketika turun juga koreksi, koreksi naik, baru turun lagi gitu ya. Nah, sekarang kita kan dari kemarin nih malam ya, kemarin tadi malam market impulsif nih. Nah, di sini udah break sini internal choke dan di sini real choke. Jadi kita tahu market udah berubah strukturnya dan kita nunggu selesai pergerakan koreksinya ini gitu. Ini kan udah mau mulai koreksi nih, ketahan di RBS. Nah, kalau aku pribadi akan nunggu di area golden ratio. Gitu ya. Kenapa? Karena agak berbahaya kalau kita nunggu cuma retest yang di atas itu. Kita kan nggak tahu nih ini bakal, kecuali kalau kita mau meresikokan entry kita dengan lot kecil gitu ya, nggak apa-apa asal udah ada plan gitu ya. Misal kayak masnya tadi yang di grup itu mau nge-buy di sini kan, di area ini kan, engulfing ini. Nah, ketika ini gagal nanti mau buy lagi di area ini kan katanya, di area equilibrium, area OTE. Di sini area RBS kan, resistan bikin support. Gak apa-apa, yang penting udah ada plan. Kalau nggak ada plan itu bahaya. Misal langsung main hajar lot gede di sini gitu ya, ngebuy di sini langsung ke lot gede, itu bahaya teman-teman, karena ini bisa jadi tembus. Ada potensi untuk menembus, dia turun dulu agak dalam ke area-area ini, area-area penting yang di bawah gitu ya. Di bawah kan ada ini, ada, nah ini real choknya, garis choknya aku hapus aja. Nah, ini kan ada RBS nih, area ini ya. Ini area penting juga nih. Ada banyak rejection di sini. Level support menjadi ini kan support yang di sebelah kiri menjadi resisten dan berpotensi di sebelah kanan ini kan menjadi support dari harga yang turun ini gitu ya. Jadi dia akan bergerak, kemungkinan bergerak kayak gini. Nah, baru dia melakukan kenaikan lagi untuk melanjutkan tren. Sebentar, aku lihat daily ya. Intinya udah di break trendline. Pertama kan kita lihat ini ya, real choke gitu ya, real choke. Kedua, trendline di break. Trendline ini di break, trendline bearish di break. Ini ya, trendline bearish di break. Nah, dia pergerakan impulsif. Setelah impulsif pasti ada korektif dulu. Seperti di XAU kemarin, teman-teman. Di sini ya. Nah, ini kan udah break trendline tuh kemarin di H4 mana? Di sini ya. Yang di H1 kelihatan H1. Ini hapus saja. Nah,
di level ini. Ini kan ada trendline nih. Nah, ini kan udah di break nih. Ada real chop juga. Udah aku bahas di video sebelumnya ya. Ini kan real chop di sini nih. Di level ini real chop. Nah, dia apakah dia lanjut naik ke atas terus? Enggak, dia turun dulu ternyata. Ya kan impulsif nih. Ini udah di break nih. Impulsif. Nah, setelah impulsif, dia akan melakukan pergerakan korektif. Korektifnya ini sampai mana? Kita bisa ukur pakai Fibo. Ini kalau metode yang aku pakai ya. Pakai Fibo dari low ke high-nya ini. Ketemulah area entry kita di area OTE. Dan di OTE ini juga ada level order block di M30 kalian. Nah, di sini ada order block ya. Menjadi tempat retest. Dan terbukti juga di hari Jumat malam dia langsung kenceng naik ke atas. Kebetulan ada news juga melanjutkan tren karena secara tren dia udah berubah dari tren penurunan berubah. Ini kan penurunan kan trendline kan di break dia ada change of character di sini. Lalu dia korektif sampai OTE berhenti lalu naik lagi kenceng melanjutkan tren melakukan break of structure di sini. Di level ini kan ada boss. Nah, ini udah boss nih, boss valid. Fibonya hapus. Nah, dia impulsif, korektif, lanjut impulsif lagi. Gitu. Nah, kayak gini ya. Sekarang lihat yang Bitcoin. Nah, Bitcoin ini potensinya masih kuat untuk melakukan korektif agak dalam ke sini. Bisa potensi yang pertama di sini di level ini ya. Di level RBS, resistance become support. Nah, yang kedua, kita bisa tarik Fibo. Di mana area entry kita kalau di Fibo? Kalau di Fibo kita bisa cari di level ini OTE. Tunggu, bukan cari, tunggu harga masuk ke area ini OTE-nya. OTE yang paling atas ya. Yang di bawah kan udah diwakilin yang kotak order block itu. Ubah warna kuning. Nah, kayak gini ya. Jadi bisa potensi yang pertama ke area ini, ke level harga berapa nih? Di sinilah ya. 1146. Yang kedua di level ini. OTE dari sini sampai sini. Bentar. Nah, kita bisa tunggu di sini. Panahnya ada dua nih. Berarti potensi. Kalau kita nunggu di RBS di level yang pertama ini nggak ada konfirmasi untuk terjadi pembalikan lagi, kita bisa tunggu di zona yang bawah, yang kotak kuning ini. Di panahnya kayak gini ya. Jangan bingung panahnya. Panahnya ini ada dua. Bisa turun di level potensi zona yang pertama, lalu naik lagi, bisa agak dalam sampai ke kotak yang kuning ini. Tuh. Itu ya. Ini dari outlook aku, cara aku ngeliat market ya. Kalau teman-teman beda analisanya ya nggak masalah, nggak apa. Oke, itu aja.